Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Min jami'i ma'asi wa dzunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Sang Maha Keberadaan yang senantiasa mengurus semua makhluknya, tidak pernah tertidur dan tidak pernah ngantuk. Kita bersyukur hari ini masih diberikan nafas sehingga kita masih bisa beraktivitas. Oleh karena itu, mari kita panjatkan puji syukur dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah membuka ilmu dan qalbu kita agar dapat memahami dengan benar apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya, seraya membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, puncak untuk memahami Allah kuncinya hanya dua, yaitu yang pertama iman dan yang kedua adalah amal soleh. Sungguh aneh ya ketika seorang itu sudah belajar Al-Quran, apalagi sampai menghafalnya, tetapi masih mempunyai rasa kebencian. Sehingga tidak sesuai dengan apa yang dibaca di dalam Al-Quran. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari kita mengenal lebih dalam tentang iman. Karena kunci agar kita itu bisa menggapai surga adalah dengan iman dan amal soleh. Sebagaimana yang Allah perintahkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-25. Innal ladzina amanu wa amilus sholih annallahum jannah. Jadi sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh itu baginya adalah surga. Ya. Nah, kita tidak membahas masalah surga, tapi kita membahas apakah benar kita itu sudah beriman dan beramal soleh, ya, sehingga kita akan mendapatkan surganya Allah, ya. Untuk memiliki iman tentu harus tahu apa hakikat iman. Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang sahih, ya. Sesungguhnya iman itu adalah tasdik biqalbi, ya. Diyakini di dalam hati, ya. Qaul bilisan, kemudian diikrarkan dengan lisannya, kemudian amal bil arkan, ya. Diamalkan dengan perbuatannya. Sehingga tiga-tiganya ini harus sinkron, harus sama antara
apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di ucapannya, dan apa yang diperbuat olehnya, ya. Karena ketika antara satu dengan yang lainnya tidak sama, maka beda lagi sebutannya. Ada yang orang cuman yakin saja di dalam hatinya, tetapi tidak pernah terucap dengan lisan dan perbuatannya. Ini yang Allah jelaskan seperti imannya orang kafir sekedar percaya. Ada lagi yang dia menjalankan perintah-perintahnya, kemudian mengucapkan bahwa dirinya beriman, padahal sebetulnya dia itu belum beriman. Dan ini adalah imannya orang-orang yang munafik. Karena itulah, maka kita akan sampai pada iman yang sebenarnya, ya, ketika kita itu sudah benar-benar mengetahui, ya, ternyata iman itu punya tingkatan-tingkatan, sehingga orang itu setiap di tingkatan itu punya perbuatan atau amal-amal yang berbeda, ya. Bukan berarti berbeda itu tidak satu tujuan, ya, tetapi sudah bisa dianalisa di sini, ya. Nah, ketika kita bicara tentang iman, tentu dong rukun iman atau yang biasanya kita tahu iman itu ada 6, ya. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Al-Quran, kepada para nabi dan rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir, ya. Nah, sedang iman sendiri memiliki tingkatan. Kalau yang kita tahu itu kan rukun-rukunnya, ya, sehingga semuanya itu harus terpenuhi. Sementara ketika kita bisa memenuhi rukunnya, itu pun juga nanti ketika manusia itu punya makom itu bertingkat-tingkat, ya, sehingga antara satu orang dengan yang lain itu bisa berbeda walaupun sama-sama sudah mengimani rukunnya, ya. Oleh karena itulah mari kita membahas tentang tingkatannya agar kita itu mendapatkan ridho, ya, sehingga mendapatkan keberkahan ilmunya. Mari kita sapa asmanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah sahabat, ya. Mengenai tingkatan iman, yang pertama adalah ilmal yakin. Jadi iman pada tingkat pertama ini mengilmui dengan suatu keyakinan. Yang kedua, ainul yakin. Dia sudah bisa membuktikan dengan penglihatannya karena ainun itu adalah mata. Sementara yang tingkat ketiga adalah hakul yakin. Dan yang keempat adalah isbatul yakin. Nah, supaya kita lebih bisa untuk memahami, mari kita, ya, bedah satu-satu dulu, ya. Yang pertama, ya, adalah iman pada tingkatan ilmal yakin. Pada tingkatan ini seorang yang mengaku sudah beriman, ya, sudah mengetahui, ya, dan juga sudah bisa membuktikan, ya, apa yang diimani, ya. Sedangkan ilmu itu kan dirasakan, diperbuat, atau dibuktikan dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi namanya ilmal yakin berarti dia itu punya suatu yang sudah dia rasakan sebagai suatu pengalaman sehingga dia betul-betul yakin, ya. Jadi untuk beriman kepada Allah yang pertama saja, ya, tidak cukup hanya percaya yang sebagaimana kita ketahui, ya.
Karena yakin itu beda dengan percaya. Ya, karena untuk membuktikan benarkah Allah itu ada, itu wajib, ya. Karena Allah itu wujud itu berarti ada, ya. Tentu dong kalau ada pasti akan bisa dilihat. Nah, tetapi untuk bisa melihat wujud Allah dengan kepala kita atau mata yang materi ini jelas tidak akan mungkin, ya. Karena di dalam surat An'am ayat 103 itu Allah menjelaskan la tudri'uhul absar, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan, wa huwa yurikul absar, dan dia itu bisa melihat, wa huwa latiful khabir, dan dia amat sangat lembut, ya, dan maha mengetahui. Jadi Allah bisa melihat semua yang apa kita lakukan, tapi kita tidak bisa melihat Allah karena keterbatasan mata materi ini, ya. Oleh karena itu kalau hanya mau melihat wajah Allah dengan mata kita, ya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa, ya. Tentu tidak ada satupun manusia yang bisa. Allah akan, tetapi ya kita harus memahami bahwa Allah memberikan kepada manusia ini, ya, tidak hanya mata materi, sahabat, ya. Dan Allah juga menjelaskan itu dalam surat Al-Balad ayat 8, alam naj'alahu ainain. Karena manusia itu ada jasmani dan rohani, tentu dong ada mata jasmani dan ada mata rohani. Karena manusia itu terdiri dari dua hal tadi, disebut manusia karena ada jasmaninya, ada rohaninya, ya. Nah, ketika kita sudah mampu melihat dengan mata rohani kita, tentu kita akan bisa mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga manusia yang bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka kolbunya atau rohaninya itu, ya, akan semakin yakin bahwa Allah itu memang ada dan Allah itu wujud, ya. Nah, inilah hutang manusia yang harus dibayar, karena ketika kita masih di dalam kandungan ibu, ya, saat kita itu masih belum bisa melihat, mendengar, berbicara, ya, masih berupa janin, ternyata kita itu sudah bisa melihat Allah. Makanya diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 72 itu, ya. Nah, yang di situ Allah menjelaskan, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna, ya saya menyaksikan. Nah, kalau menyaksikan, kalau kita lihat, padahal matanya kan tertutup, mulutnya juga enggak terbuka, telinganya juga kena air ketuban, enggak mungkin bisa mendengar. Nah, berarti bukan dengan mata materi dong, kalau kita tahu seperti itu. Nah, itulah yang harus kita pahami, ya. Nah, sahabat, seorang itu diakui keimanan oleh Allah bila sudah dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada dirinya. Dan tidak, ya, ada orang itu beriman kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana di dalam surat Yunus ayat yang 100, ya. Seseorang itu mengaku beriman mah boleh saja, nggak salah kok. Boleh mengaku beriman, tetapi diakui belum tentu, ya. Nah, sebab apa? Awal dari iman itu bisa dibuktikan ketika kita membaca surat Al-A'raf ayat 143, itulah awalnya Nabi Musa beriman. Berarti kan ada awal untuk bisa mengaku beriman dan diakui bahwa orang itu beriman. Oleh karena itu iman itu pada tingkat awal, ya. Jadi awal ini adalah tahu metode atau cara untuk bisa, ya,
melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri kita sendiri, ya, diri sejati kita. Sehingga kita akan mampu mengingat Allah yang sebenarnya, bukan hanya tulisan Allah atau mengenal Allah hanya dengan menyebut namanya. Seperti yang kebanyakan dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, ya. Nah, untuk bisa mengetahui, ya, bukan hanya dengan mata materi, itu perlu seorang guru yang mengajarkan metodenya itu. Sehingga kita ketika bertemu dengan seorang guru yang disebut dengan mursyid, ya, maka akan bisa, ya, mengingat Allah, ya, yaitu yang disebut dengan zikir. Karena selama ini zikir itu adalah mengucapkan, ya, pengertian kebanyakan begitu. Padahal zikir kan artinya ingat. Sedang untuk mengetahui, ya, kan harus dengan mata bukan dengan lisan, ya. Jadi ingat itu gak bisa dengan disebut-sebut kemudian jadi ingat, tapi memang harus disaksikan dulu. Sehingga ketika orang itu bisa menyaksikan, maka selamanya dia akan bisa mengingat. Nah, ya, dari tingkatan ilmal yakin, nah, itu berarti orang itu sudah bisa membuktikan keyakinannya tentang Allah, keberadaan Sang Pencipta ini, ya. Nah, ketika kita hanya bisa menyebut atau kita itu bisa mentransferkan ilmu kita tentang Allah sementara kita tidak mengalami, berarti belum sampai kepada ilmu yakin, ya. Dia hanya menyampaikan apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Jadi katanya dan katanya. Nah, ini dari tingkat yang pertama ini, seorang itu harus mengalami sendiri agar kita itu benar-benar bisa berjumpa, bertemu, ya, dengan kebesaran Allah lewat dirinya. Nah, ini kan perlu untuk apa? Untuk memahami diri dia yang sejatinya. Nah, selanjutnya iman pada tingkat yang kedua yaitu ainul yakin. Melihat tulisan, ya, Allah bukan berarti kita mengetahui sang keberadaan, ya. Karena melihat itu kalau dengan mata materi tadi kan tidak mungkin, ya. Sedangkan tingkatan kedua ini adalah ainul yakin. Jadi yakin karena sudah melihat dengan mata. Berarti mata rohani, mata kolbu, ya. Bagi seseorang yang sudah mempunyai metode untuk melihat sang keberadaan, ya, atau Allah Rabbul Alamin dimanapun dia berada, ya, dan meyakini tidak ada satu ruang kosong pun yang tidak ada sang keberadaan atau Allah. Jadi Allah tuh meliputi segala sesuatunya. Tidak ada satupun ruangan yang kosong kecuali dia ada di sana, ya. Nah, di sini maka ketika kita kemanapun kita itu menghadap, sudah akan mampu merasakan sang kehadiran itu, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Jadi dialah yang awal,
dan dia juga yang akhir, dia yang zohir, dan juga dia yang batin. Dan dia meliputi segala sesuatunya. Ya, jadi Allah itu tidak ada satu ruang kosong pun ya yang tidak ada sang keberadaannya. Ya. Nah, pengalaman seperti ini yang dirasakan itu sebagaimana pengalamannya para nabi dan rasul yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Seperti kisahnya para nabi dan rasul itu sebagaimana Nabi Ibrahim dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai ayat 79. Kemudian pengalamannya Nabi Musa di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Kemudian pengalamannya Nabi Muhammad ya yang paling besar adalah di dalam surat An-Najm dari ayat 13 sampai ayat 18. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah pengalamannya para nabi-nabi dan rasul yang sudah disampaikan oleh Allah kepada kita. Jadi yang namanya pengalaman kan berarti mengalami. Nah, ketika mengalami berarti kan ada metodenya sehingga kita sampai pada hal yang sama yang dirasakan oleh para nabi ya. Karena tugas para nabi dan rasul itu adalah menyampaikan ya, dan tidak mungkin dia itu berkhianat. Nah, karena tugas beliau para nabi itu adalah memberi peringatan. Kalau kita tahu kata peringatan itu berasal dari kata ingat, mendapatkan awalan per dan akhiran an ya. Kata dasar ingat ini, jadi bagaimana kita bisa mengingat kalau kita itu nggak pernah bertemu ya. Itu pun tidak semua orang yang mengajarkan, tidak semua guru mengajarkan metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sehingga kita disuruh mencontohnya. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Qad kana fi Rasulullahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Di situ Rasulullah lah contoh yang paling sempurna untuk bisa sampai ketemu dengan Allah ya. Nah, kebanyakan yang dicontoh adalah justru kebudayaannya ya. Padahal yang esensi yang paling penting itu adalah bagaimana sehingga Rasulullah itu ketika sholat betul-betul nikmat. Karena sebelum sholat dia liqo dulu ya. Liqo dulu ya. Di dalam surat Al-Imran ayat 49 ya. Rasul Allah atau utusan Allah itu ya bisa menyembuhkan ya. Jadi poin yang bisa kita ambil dari ayat tersebut ada 3 poin ya. Yang pertama adalah menyembuhkan orang yang buta ya. Jadi semua rasul itu punya tugas untuk menyembuhkan orang yang buta. Buta apanya nih? Kalau buta matanya dari lahir ya susah. Karena secara biologis ya. Karena kalau retinanya nggak bisa dipakai untuk melihat, pasti urusannya dengan tabib, bukan dengan nabi atau rasul ya. Sehingga kalau dikatakan buta mata kolbunya mah baru, karena di dalam surat Al-A'raf ayat 172 ya, ketika kita dalam posisi janin atau bayi ya di dalam perut ibu kita ya, bayi itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa berkata. Jadi tertutup semua oleh air ketuban, tapi justru di situ dia bisa menyaksikan. Makanya diabadikan di ayat itu ya, alastu birobikum bala syahid. Nah, maka mereka menyaksikan karena syahid itu adalah menyaksikan ya. Sehingga dia bisa melihat Allah yang dipandang hanya Allah ya. Begitu lahir
ke dunia karena dunia ini melenakan sehingga dia lupa dengan jati dirinya sendiri. Ya. Nah, yang kedua, poin yang kedua adalah menyembuhkan penyakit kulit. Nih, ya. Penyakit kulit di sini bukan penyakit panu, kadas, kurap atau kudis ya. Karena itu hanyalah sebagai perumpamaan ya. Jadi Quran itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan ya yang tidak bisa dimengerti kecuali orang yang berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ankabut ayat 43 ya. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar tidak ada yang bisa mengetahui perumpamaan itu kecuali orang-orang yang berilmu. Nih ya. Jadi kalau kita memahami Al-Quran itu secara apa adanya, sungguh sangat sulit kita untuk memahami. Karena di dalam Al-Quran itu memang banyak perumpamaan-perumpamaan. Jadi seperti halnya Nabi diberikan Allah tugas untuk menyembuhkan penyakit kulit. Nah, penyakit kulit di sini adalah tahu agama itu cuman kulitnya saja. Nah, ketika kulitnya saja yang dia tahu, ini cirinya gampang sekali untuk mengkafirkan orang. Gampang sekali untuk mengatakan bahwa yang tidak seperti apa yang diyakini adalah sesat. Yang tidak seperti apa yang diperbuat adalah bid'ah. Nah, ini seperti itu ya. Sehingga gampang sekali untuk menilai ya. Kenapa sih? Ya karena kalau kita umpamakan kita sakit kulit ya, luka, kemudian kesenggol sedikit kan perih banget atau sakit ya. Ini pasti kita langsung spontan teriak gitu. Nah, ini ibaratnya seperti itu ya. Umpamanya seperti itu. Ya. Nah, di sini ketika kita itu sudah sampai kepada ainul yakin, karena kita itu bisa memandang dengan mata kolbu kita, maka kita tidak lagi ya menganggap atau merasa diri kita paling bersih, paling suci, paling benar. Kenapa? Karena ketika itu mengetahui bahwa ketika kita bisa berinteraksi dengan Allah dan kita itu punya kesadaran tinggi bahwa Allah itu tidak seperti makhluknya. Kalau kita manusia punya ya selalu ada penilaian benar atau salah, baik atau buruk ya. Tetapi ketika kita sudah sampai kepada ainul yakin ini sudah mengetahui bahwa semua yang dihadirkan itu untuk diambil pelajarannya dan semuanya sebab akibat itu ada ya. Jadi kalau kita kembalikan lagi, kalau hanya diri kita yang paling benar, nanti seakan-akan kitalah yang mendapatkan hidayah, ya. Padahal kalau ngomong masalah hidayah, itu hanya Allah yang tahu siapa yang berhak untuk diberi hidayah, ya. Sebagaimana di dalam surat Qalam ayat ke-7, ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi dialah yang tahu siapa yang tersesat dari jalan Allah atau siapa yang dapat petunjuk ya. Kalau mengaku mendapatkan petunjuk mah boleh saja ya. Karena namanya orang mengaku ya, tapi diakui Allah apakah dia itu sudah mendapatkan petunjuk ya harus sesuai dengan ayat-ayat Allah. Karena ketika orang itu mendapatkan petunjuk, cirinya adalah semua ya perbuatannya itu sudah sebagaimana perbuatan para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh, orang-orang yang menyaksikan atau yang syahid ya, dan orang-orang yang jujur. Nah, sekarang jujurkah kita ini? Ya, kadang-kadang kalau ngomong jujur ini luar biasa ya, karena pemahaman mengenai jujur ini nggak sedangkal yang selama ini kita
rasakan ya, karena jujur itu antara perkataan, pikiran dan perbuatan itu sinkron. Nah, kadang-kadang kita sendiri nggak jujur pada diri kita sendiri ya. Mulutnya ngomong apa, pikirannya kemana, perbuatannya juga tidak sesuai. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ketiga, tugasnya para rasul itu adalah menghidupkan orang yang mati. Nih, mati yang mana ini? Ya, karena secara medis orang yang sudah meninggal ya tidak bisa hidup lagi dan tidak bisa ya menyalahi sunatullah kalau misalnya seperti itu ya. Karena hukum alam itu ketika orang sudah meninggal ya sudah, karena antara ruh dengan jasadnya sudah terpisah sehingga tidak mungkin dia akan bisa hidup kembali. Ya, akan tetapi yang dimaksud dengan mati di sini adalah mati kesadarannya, ya, mati jiwanya yang selama ini terkubur, ya, oleh tubuh kita ini, ya. Karena banyak orang yang mati, ya, tapi bukan mati secara jasmaninya sehingga dia masih bisa bekerja, masih bisa menikah, masih bisa makan dan semua aktivitas, tetapi mati kesadarannya ya. Contohnya ketika kita makan saja ya. Makan itu banyak gak sadar. Kenapa? Mulutnya mengunyah tapi pikirannya kemana-mana ya. Nah, apalagi ketika kita sholat, yang dibaca apa, kemudian kita mikir apa, ya. Ini kadang-kadang nggak sinkronnya di sini ya. Ketika manusia itu mati kesadarannya, maka dia seperti robot ya, tidak memiliki rasa ya. Sehingga banyak yang tidak mendapatkan kebahagiaan ketika dia melakukan suatu pekerjaan karena ketidaksadaran tadi. Ya, makanya sholat yang penting sudah sholat. Ketika ditanya gimana rasanya sudah sholat, oh alhamdulillah sudah sholat rasanya tenang. Nah, di situ bisa lihat kita ketenangan itu justru saat mengingat Allah, dan sholat itu adalah sarana untuk ingat Allah. Di sholat kita ingat apa, kemudian kita mengatakan setelah sholat baru kita tenang. Nah, jadi bukan pada sholatnya yang tenang, tapi setelahnya ya. Nah, pada tahapan yang kedua ini imannya senantiasa ditambah oleh Allah ya, karena ya dia selalu terus terhubung, dan kapanpun dia ingin menitik ke dalam dirinya, dia ingin berjumpa dengan jati dirinya, karena barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya ya. Nah, di situ kapan saja dia mau, makanya sangat luar biasa ya. Ketika dia melihat apa yang diperlihatkan, tanda-tanda kebesaran Allah kepadanya, maka semakin bertambahlah imannya, semakin bertambahlah imannya ya. Terus, nah, dan ayat itu di dalam surat Al-Fat ayat 4 itu akan terbukti ya. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Jadi Allah akan tambahkan ya kepada orang yang beriman itu rasa ketenangan dan imannya semakin bertambah. Nah, jadi ayat ini bisa terbukti atau dibuktikan ya. Nah, sehingga istilah iman naik turun itu tidak benar, karena yang sudah melihat dengan mata kolbunya imannya akan terus bertambah. Sedangkan yang masih naik turun itu berarti imannya belum benar-benar beriman ya. Sehingga ketika kita kembalikan lagi
Nih ya, kita itu memang belum beriman kebanyakan, cuman ngaku-ngaku beriman. Ya. Tingkat iman yang ketiga adalah hakul yakin. Pada tingkatan iman yang ketiga ini, ya, keimanannya sudah tidak lagi ragu-ragu. Ya, hatinya sudah benar-benar yakin 100%. Ya. Ya, dan pada tahapan ini, ya, karena sudah keyakinannya benar, ini biasanya untuk orang yang pada tingkatan ini dia sudah melakukan, ya, atau memperbaiki jiwa-jiwanya sehingga apa saja yang dia lihat, dia terima tidak lagi menjadi sesuatu yang negatif, ya. Dan bahkan, ya, orang yang pada tingkatan ini sudah mau mengorbankan harta dan jiwanya, ya. Nah, karena orang yang beriman dengan benar, ya, tidak ragu-ragu itu, Allah jelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina, ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, ya, amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfus fi sabilillah ulaika humul shodiqun, ya. Jadi yakin yang sebenarnya adalah bahwa dia itu sudah tidak ragu lagi sedikit pun. Nah, yang sudah sampai pada tingkatan ini itu, ya, mengorbankan dirinya, maksudnya hidupnya itu sudah suka sekali dengan melayani orang lain yang membutuhkan pelayanannya. Dimanapun dia itu berkarya, ya, sudah tidak lagi, ya, orientasinya pada gaji. Hatinya akan bahagia ketika dia bisa memberikan pelayanan sehingga apapun pekerjaannya yang sudah diberikan kepadanya, dia ridho, ya. Kesadarannya tinggi. Apapun peran yang diberikan Allah kepadanya, dia pasrah. Oleh karena itu, pada tingkatan ini, ya, kebaikannya, ya, sebagai perpanjangan tangan Allah itu sudah terasa, ya. Karena dia sangat yakin bahwa ketika dia lakukan apa saja, bukan dirinya lagi, ya, yang melakukan. Karena dia sadar bahwa tidak ada yang dia miliki. Tidak ada, ya, kepintarannya dia, ya. Jadi dia bukan siapa-siapa. Dia sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Jadi semua yang dia lakukan ini karena kasih sayang Allah. Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan, dia tidak akan mampu bergerak. Dan apa yang dimilikinya, dia sudah yakin bahwa ini semua milik Allah, sehingga kemelekatan sudah tidak lagi ada pada dirinya, ya. Dia sadar bahwa dia lahir tidak membawa apa-apa, ya. Kemudian dia pun kembali kepada Allah juga tidak membawa apa-apa. Nih, hatinya selalu dalam keadaan tenang dan selalu bahagia, tidak lagi punya rasa takut, ya. Karena sesuatu yang kita tidak miliki nggak akan takut hilang. Nah, karena kita merasa memiliki, jadi kita ketakutan kehilangan, ya. Karena itu dia sudah sebagai wali-wali Allah di muka bumi ini, ya. Di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63 ini dijelaskan bahwa wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman.
dia tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih, ya. Dan ini termasuk sebaik-baik manusia, karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain, ya, sehingga hidupnya itu sangat, ya, bermanfaat sekali. Kehadirannya sangat ditunggu, kepergiannya, ya, akan ditangisi, ya. Nah, tingkat berikutnya yang keempat adalah tingkat isbatul yakin. Nah, mendengar kata isbat ini sesuatu yang sangat kokoh, ya, sudah tak tergoyangkan lagi, ya. Keyakinan yang sangat kokoh ini membuat yang merasakan ini sudah tidak lagi berpaling, ya, dan tidak lagi menyekutukan Allah, ya. Nih, di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25 itu, orang yang sudah kokoh ini Allah ibaratkan seperti sebuah pohon, ya. Alam taro kaifa doroba. Nih, tidakkah kalian memperhatikan, ya, bahwa Allah membuat permasalahan, ya. Alam taro kaifa doroba ilaihi masalan kalimatan thayyibah kasajarat, ya. Jadi di sini diibaratkan sebuah pohon yang sangat kokoh, ya, yang sangat besar, yang sangat baik akarnya, ya, teguh, dan cabang atau rantingnya itu menjulang ke langit, ya. Nih artinya tegak lurus, ya, dia tidak mudah tergoyah. Dan di situ ayat yang ke-25 itu, pohon itu memberikan buah pada setiap musim dengan izin Allah. Kalau kita lihat kenapa Allah jadikan perumpamaan pohon, karena pohon itu tugasnya hanya berbuah, dan buahnya bukan buat dia makan sendiri. Buahnya justru untuk orang lain. Jadi kadang-kadang kita ini kalah dengan pohon, ya. Pohon itu menghasilkan apa saja bukan buat dirinya, tapi dia berikan kepada orang lain, yang sehingga sangat bermanfaat sekali, ya. Nah, kalau kita sudah sampai seperti itu, ketika kita hidup bukan untuk kita sendiri mengikutin hawa nafsunya saja, tapi dia hidup karena dia ingin, ya, sebagai perpanjangan tangan Allah, ya, maka sudah jelas, ya, ini seperti peribadatan. Seumpama permisalan pohon yang kuat yang buahnya banyak. Jadi pohon itu bisa orang berteduh di bawahnya, bisa diambil rantingnya, kalau misalnya sudah tua bisa dipakai kayu bakar, daunnya yang rindang untuk melindungi orang dari panas matahari bisa ada di bawah pohon. Jadi semua bermanfaat hidupnya, ya. Tidak mudah lagi goyah dengan apapun yang menimpahnya. Jadi ketika dia diberikan Allah ujian yang sangat tidak nyaman dalam kehidupannya, ya, itu tidak lagi, ya, dia mudah putus asa, sehingga selalu optimis, tidak terpengaruh dengan situasi, dan tidak mudah terprovokasi. Hatinya senantiasa tenang, ya. Nah, pada tingkatan ini sudah tidak lagi takut hidup, dan juga sudah tidak lagi takut akan kematian. Keistiqomahan dalam kehidupannya membuat persiapan yang baik untuk kematiannya, ya. Sebagaimana di dalam surat 41 ayat yang ke-30 atau 31, ya.
hidupnya selalu dalam perlindungan Allah dan jaminan. Ini ya, makanya dia tenang baik dalam dunia maupun akhirat. Ciri manusia yang tidak lagi terjebak dengan baik buruk, salah atau benar. Ya, tidak mau menghakimi, ya, tidak mudah menyalahkan karena dia sadar bahwa semua yang hadir di semesta ini sedang berproses. Tidak lagi membenci, ya, dan yang ada adalah suka memberi, ya. Gemar sekali, ya, mudah sekali untuk menerima perbedaan yang ada sebagai rahmat buat alam semesta. Setelah dapat ingat, dan dia selalu mendapat mengingat Allah pada saat pagi dan petang, ya. Dan tidak lalai juga tidak terlena. Sahabat, dari semua tingkatan iman yang kita pelajari pada pagi hari ini, nih kita pertanyaannya, sudah sampai di tingkatan mana kita ini, ya? Atau bahkan satu tingkatan pun belum, ya. Kalau satu tingkatan pun belum, waduh, ya, berarti kita ini masih menjadi manusia yang tertutup dan manusia yang tidak memiliki kepekahan, ya. Hatinya tidak mudah tersentuh, telinganya tidak mudah mendengar apa yang dirasakan oleh sekelilingnya, dan juga matanya enggak melihat apa yang ada di depan matanya, dalam pengertian bukan melihat sesuatu, ya, tapi melihat orang yang perlu pertolongannya, ya. Nah, ini udah sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat A'raf ayat 179, ya. Mereka itu seperti binatang, ya. Ya, semoga saja sahabat kita diberikan Allah kesempatan untuk bisa menapaki iman ini satu demi satu, sehingga kita betul-betul sampai kepada tingkat yang keempat, dan tingkat yang keempat ini sudah yakin bahwa hidupnya sudah berada di surga, karena di dunia saja dia sudah merasakan nikmatnya surga, ya. Semoga yang saya sampaikan, ya, menjadi suatu pemahaman, dan kita akan semuanya, ya, berusaha untuk menggapainya, karena ini adalah garis besarnya saja, belum dibedah satu persatu ciri-cirinya dan kemudian amalan-amalannya, ya. Kita hanya berikan tingkatan ini untuk sebagai barometer, ya. Oh, kalau tingkatan yang pertama itu seperti ini dan seterusnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.